Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Surya Kartika, NPM 20082601118. Pada blog endokrin ini, saya akan membawakan judul mind map mengenai hipertiroid. Jadi, untuk definisi dari hipertiroid, jadi hipertiroid itu adalah suatu peningkatan produksi T3 atau tiro, tironin dan tiroksin dalam jumlah berlebihan yang dapat disebabkan oleh suatu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh itu bisa menyerang kelenjar pada tiroid. Untuk hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini mempunyai efek spesifik terhadap berbagai metabolisme sel, termasuk metabolisme lipid. Untuk etiologinya itu yang pertama, hipertiroidisme ini dapat terjadi akibat disfungsi kelenjar tiroid, hipofisis, ataupun hipotalamus. Lalu juga bisa karena tumor kelenjar hipofisis, tiroiditis, dan juga karena yodium yang berlebihan. Contohnya yodium itu seperti pada garam. Lalu untuk tanda dan gejala dari hipertiroid ini, yang pertama adanya pembesaran pada kelenjar gondok, lalu dijumpai adanya tremor, detak jantung meningkat, terus tidak tahan panas, gangguan pada mood, keringat yang berlebihan, penurunan berat badan, terjadi peningkatan rasa lapar, dan adanya eksoptalmus. Lalu bagaimana cara kita bisa menegakkan dari diagnosa hipertiroid? Yang pertama, pada anamnesis, saat kita lakukan anamnesis itu pasien mengeluhkan itu seperti tremor, pembesaran pada kelenjar gondok, lalu adanya penurunan berat badan. Lalu saat kita lakukan pemeriksaan fisik, itu pada vital dan head to toe, itu biasanya pada vital itu untuk denyut nadinya bisa terjadi peningkatan. Lalu untuk yang head to toe itu saat kita lakukan pemeriksaan dijumpai adanya pembesaran pada kelenjar gondok. Lalu dijumpai juga pasien mengalami tremor dan adanya eksoftalmus. Untuk pemeriksaan penunjang dari hipertiroid ini itu bisa dilakukan eh, tes TSH, T3, T4 yang nantinya dijumpai adanya peningkatan. Lalu untuk diagnosa banding dari hipertiroid ini yang pertama itu ada Graves' disease dan eh, toxic nodular goiter. Jadi untuk tata laksana dari hipertiroid itu yang pertama ada metimazol tablet 5 mg sebanyak 3 kali sehari. Ada carbimazole tablet 5 mg sebanyak 3 kali sehari. Lalu bisa juga PTU tablet 50 mg 3 kali sehari. Jadi untuk komplikasi pada penyakit hipertiroid ini yang pertama bisa terjadi masalah pada jantung, contohnya seperti detak jantung bisa lebih cepat, lalu bisa juga terjadi gangguan irama jantung ataupun contohnya seperti atrial fibrilasi. Lalu untuk komplikasinya itu bisa juga terjadi osteoporosis pada pasien yang mengalami hipertiroid. Lalu untuk yang terakhir itu ada edukasi dan pencegahan dari hipertiroid. Yang pertama, kita bisa mengedukasi kepada pasien untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, contohnya seperti ikan, sayur, dan buah-buahan. Lalu untuk bisa menghindari makanan yang seperti kedelai ataupun kacang, menghindari makanan yang cepat saji, karena makanan cepat saji itu dia biasanya memiliki yodium yang sangat tinggi. Lalu juga bisa menghindari merokok dan menghindari dari konsumsi alkohol. Mungkin sekian mind map yang dapat saya presentasikan. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.